kerusakan ringan. Ya. Kerusakan ringan apa namanya? Meledak ya. Ya. Kalau itu dalam ketakwaan, kerusakan yang paling parah itu sampai masuk neraka. Nah, لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan suatu kesehatan dan kesempatan. Dan ini sudah lama kita tidak podcast. Dan alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesempatan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat dan nikmat semuanya, sehingga kita masih bisa bertemu di podcast Kabar Pondok KL. Baik para wali dan para subscribers Kabar Pondok KL, malam ini atau hari ini kita sudah bersama Abi Anwar, dan tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah bahaya handphone bagi anak-anak remaja. Baik, kita langsung bincang-bincang saja bersama Abi Anwar tentang masalah fenomena handphone pada saat ini. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abi ya? Alhamdulillah sehat. Sudah lama kita tidak podcast bincang-bincang santai di Kabar Pondok KL. Abi, fenomena sekarang ini handphone Abi ya, tanda kutip, biasanya sudah marak, bahkan sudah menjadi suatu kebutuhan yang bukan mewah lagi ya Bu ya. Bahkan anak-anak kecil pun sudah mana-mana bawa handphone. Di sini yang banyak sekali orang tua khawatirkan ya, bahayanya apa bagi anak-anak remaja bila mana dia sudah terpapar oleh virusnya handphone ini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Handphone itu nikmat karena Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Dan dia seperti pisau, manfaatnya banyak, tapi madaratnya juga banyak. Ya. Sebenarnya enggak cuma anak-anak ya, orang tua juga. Kita juga kalau enggak hati-hati, insya Allah itu kita terpotong ya kalau handphone ini. Tapi memang kalau orang tua biasanya lebih punya tanggung jawab lah, agak panjang berpikirnya. Kalau anak-anak, karena namanya anak-anak, kalau orang dewasa dikasih pisau, dia lebih hati-hati bawa pisau istilahnya. Jadi megang handphone dia lebih hati-hati. Tapi kita lihat juga banyak orang dewasa kasih pisau sembarangan, kasih handphone juga sembarangan. Ada yang sampai kecanduan judi online. Ya. Itu kan sudah gimana, bukan anak, dia udah punya anak ya. Tapi hari ini kita mau bicara anak-anak ya, anak-anak. Masya Allah, subhanallah, ini luar biasa ujian buat mereka saat ini itu handphone ya, dan ujian untuk orang tuanya. Banyak sekali yang masuk ke kita pribadi ataupun satu-satu kami dan yang lain sebagainya. Mayoritas ketika kita kumpul sama pimpinan pesantren dan sebagainya, di antara yang dikeluhkan orang tua wali adalah handphone. Ya benar. Handphone Ustaz, ini anak saya gini lah. Kita bingung juga ini kan di rumah. Ya pasti setiap kita yang perhatian ke anak-anak kita pasti merasakan negatifnya handphone. Jadi murojaah baca Qurannya berkurang, perhatian kepada pelajaran di rumah juga kurang, kemudian menjauhkan yang dekat ya, ada bapaknya, ibunya di sampingnya, dia main handphone, dan seterusnya. Dan luar biasanya, kalau bukan luar biasa, istilahnya negatifnya luar biasa, kita tidak tahu apa yang mereka buka atau sejauh mana pergaulan mereka menggunakan handphone.
karena anaknya ada di hadapan kita tapi sudah berselancar kemana dia sudah ada. Ya benar. Antara orang tua dan anak pun sudah beda-beda itu. Nggak seperti nggak kenal Abi ya. Nggak kenal. Jadi coba kita sedikit searching ya, googling, kita tulis bahaya handphone bagi anak. Wah, itu banyak sekali ahli-ahli, profesor, dokter yang menyampaikan gitu kan tentang bahaya, dan korbannya banyak, dari anak balita yang sudah kasih handphone lebih dari sekian jam, matanya sampai bengkak, nggak bisa, terus sampai otaknya yang konslet lah atau gimana, karena ya obatnya gimana? Ya obatnya ambil handphonenya orang tuanya. Bukan, wah nggak sayang berarti, bukan, justru karena sayangnya kita pada anak, kita batasi. Apalagi kalau kita sudah dapat negatif ini, sampai ada hubungan laki perempuan, jangan sampai kelewatan. Nah itu ambil gitu ya, atau dengan catatan banyak sekali ya, jam sekian dibatasi. Habis itu komunikasi yang mendalam, cerita yang dalam, maksudnya hubungan antara orang tua itu penting sekali, karena memang anak-anak nggak bisa dia yang duluan langsung bicara ke kita, kita lah yang ajak mereka berbicara, kemudian bercerita dan kabar dan sebagainya. Dan banyak kok di YouTube, di googling itu tentang berita bahayanya handphone, banyak banget. Dan ini obatnya satu, kita sebagai orang tua, terutama kalau di rumah ya, kalau di pesantren alhamdulillah dilarang handphone. Biasanya nanti sehari, 2 hari, seminggu habis liburan atau baru masuk kelihatan ini wajah-wajah kecanduan handphone dan lain sebagainya, biasanya agak termenung dan sebagainya, subhanallah lah. Jadi kalau di rumah batasi betul, kalau enggak memang harus diambil. Memang ada perjanjian tertulis antar bapak dan anaknya, enggak apa-apa. Ini kalau sampai ketahuan demikian atau yang sebagainya, ya sudah. Kalau enggak, ya silahkan menikmati antara jauhnya orang tua dengan anaknya, anak yang ngeyel sama orang tuanya. Oh nanti ngambek marah saat kami jauhin, marahnya sebentar. Insya Allah kalau niatnya untuk Allah SWT, dia marah sehari, 2 hari, 3 hari, dia lapar makan. Karena dia belum bisa cari uang kan, belum cari. Benar. Tapi kalau marah 1 jam, ngambek karena sudah luar biasa kecanduannya, kasih lagi, ya besok marah lagi. Hari obatnya apa? Ambil, jangan kasih HP itu gitu ya. Enggak cukup telepon. Kalau anak ini santri semuanya, kalau orang luar, Ustaz, tapi anak saya begini maka handphone, ibu itu di rumah, ambil ibu gitu ya. Nanti marah, enggak apa-apa, ibu justru harus marah, dan marahnya baik ini, insya Allah bagus ya. Jadi batasi betul kalau memang kita ingin baik. Jadi terutama anak-anak balita itu luar biasa. Kita lihat itu sampai tantrumnya apa? Tak terkendali itu. Kalau ketika HP-nya diambil, wah ngamuk itu. Akhirnya orang tua karena malu dan sebagainya kasih lagi. Jangan kalah itu ya. Udah bilang, nak sudah ini setengah jam atau 10 menit, nanti 10 menit lagi sudah. Kalau anak kecil kan biasanya lihat YouTube, kalau enggak main permainan aja. Tapi kalau remaja betul-betul harus diawasi, karena memang banyak kasus sampai seks bebas itu awalnya dari handphone. Luar biasa ini kita, karena handphone itu tontonannya nggak tahu dari mana langsung masuk, ya situ yang dilihat apa, pergaulan apa, di sekolah juga enggak terkontrol, orang tua sibuk sekali dengan pekerjaannya. Nah sudah, itu luar biasa. Yang pasti ayahnya, bapaknya ya, pasti dimintai tanggung jawab sama Allah SWT. Dikasih anak, dijaga enggak. Ini anak ini karunia luar biasa Pak. Kita kan sudah mengharap ya Allah minta anak soleh, tapi kita nggak jaga. Padahal kalau anak ini kita tukar sama dunia seisinya kan nggak mau. Tapi kita salah menyayangi itu kita nggak kontrol handphone ini. Tapi biasanya Abi yang suka bikin nggak kasihan itu kadang-kadang yang dimulai dari ibunya, dari emaknya. Kalau nggak neneknya. Nah, neneknya itu yang biasanya kan udah kasihan daripada ini. Nah itu gimana Abi itu?
kadang mbahnya Iya mbaknya. nggak baca. Ya pasti dikomunikasikan sama istri sama ibunya, diperlihatkan negatif. YouTube banyak matanya merah bengkak terus sampai nggak bisa komunikasi. Kalau yang apa kecanduan game online itu kan sampai meninggal sampai tangannya nggak bisa, itu ya memang itu harus dikomunikasikan. Jadi ini tetap boleh katakanlah, tapi yang dibuka ini aja, atau banyak kok yang bagus-bagus juga banyak. Nusarara tapi diblokir ya. Yang lain. Atau yang lain Hana sama yang lain, atau paling enggak ya Upin Ipin lah mendingan kan. Jangan kasih tontonan yang jelek-jelek ya. Kemudian kasih batasan waktu ya. Kalau enggak ya mengerikan ini anak-anak kita. Kalau kita lihat teman seusia kita yang kecanduan game atau judi online, diingatkan terus. Kadang memang luar biasa itu kalau kecanduan dengan game online apalagi pakai taruhan apa judi online itu kita banyak sekali yang sampai kita tahu itu sampai mencuri ya, banyak sampai rusak suami istri, ada banyak itu sudah dan tidak jauh-jauh di sekeliling kita tahu. Memang jadi handphone itu sebenarnya nggak bahaya untuk anak-anak saja, untuk orang tua juga bahaya. Tapi biasanya untuk anak-anak itu kan sebenarnya tergantung bapak dan ibunya. Kita tahu kok anak-anak yang tetap dikasih handphone tapi dia terkontrol 10 menit ya, kasih janji ini, lihat dikasih alarm, nanti kalau udah bunyi sudah. Yang penting konsekuensi ini sudah 10 menit. Wah marah dia, oh enggak, sini kamu nangis guling-guling enggak apa-apa, yang penting udah habis. Dia akan belajar, oh ternyata bapak saya itu tegas tapi sayang, dia dipeluk dan sebagainya. Nanti 2 kali 3 4 kali dia enggak akan seperti itu. Tapi kalau sekali ngamuk banting piring karena sudah apa istilahnya sebelumnya bebas banget gitu ya, enggak apa sehari 2 hari itu ya. Yang penting nanti ketika jangan sampai kalah sama anak kitanya. Gitu. Luar biasa memang handphone itu nikmat karunia yang besar banget hari ini, tapi juga sangat bahaya sekali. Dan itu ujian berat buat generasi saat ini. Ya, seperti pisau tadi tergantung digunakannya untuk apa kan. Ya betul sekali. Jadi ya intinya dia yang harus menyadari lebih dulu tuh orang tuanya. Ya bapak ibunya. Jadi termasuk kalau anak kita tuh sudah SMA ya, SMA, SMP itu kan waktu-waktu kejiwaannya pengen nyoba hal yang baru. Terus kejiwaan waktu-waktu yang resiko tinggi, riskan banget lah. Lihat kayaknya pacaran tuh enak istilahnya ya, dan lain sebagainya, dan kita nggak tahu pacaran hari ini sampai sebatas apa ya, tapi mengerikan lah. Jadi harus betul-betul bapak ibunya. Kalau anak laki-laki biasanya dekat sama ibunya, kalau perempuan dia nanti hormat dan dekat sama bapaknya. Yang penting suami istri harus kerjasama dan harus betul-betul, oh ini kalau ini handphone boleh untuk ini tidak boleh untuk ini ya. Dan orang tua harus tahu PIN HP anak, harus tahu dan harus kontrol WA-nya sama siapa, untuk apa, saya mana, kenapa? Karena kita nggak ngerti dan jangan sampai ini anak sholatnya bagus, kerudung besar atau adzan suka adzan, nggak jamin. Nggak jamin. Ya walaupun laki-laki enggak apa sudah. Yang penting anak bilang bapak itu punya tanggung jawab. Nanti di hadapan Allah pasti ditanyai. Nah, yang penting ini disampaikan, anak insya Allah tahu. Nanti kan kalau komunikasi terbangun bagus, sini ini handphone kamu di rumah. Karena memang katakanlah sekolah mewajibkan, mengharuskan, bapak harus tahu pinnya. Nanti pagi sore atau siang malam bapak mau kontrol sebagai sayangnya bapak ke kamu gitu. Jangan sampai lepas, terserah kamu buka apa, jangan sampai nggak tidur malam, nggak tidur. Sudah dinasihati Ustaz, nggak cukup. Cukup mana nggak cukup. Jadi kalau
Abi ya telepon ya Walim, Abi ini nggak tidur sampai jam 1, ambil Bu, nggak suka, bilang kamu harus tidur jam 10 ya, Iya. kamu ngaji sekian, murojaah apa nih dari pondoknya Duk Wali kita, ya cukup dinasihati, udah disuruh-suruh ambil, Iya nah benar. kan kamu nggak tidur setengah 10, besoknya seharian nggak pegang HP liburan, nah gitu, anak nanti paham kok gitu ya. Atau ada pelanggaran begini, kamu nggak boleh lagi, sudah ambil. Iya. Dan yang melakukan itu, wah nanti marah-marah ngambek, nggak apa-apa Bu, ngambek sehari. Daripada kita dimasukkan neraka karena nggak tanggung jawab, ya coba. Pendidikan, nah, itu ya. Maaf agak keras. Nah, maksudnya karena sayang kita untuk anak-anak kita ya. Iya benar. Kadang kan kita apa namanya rasa sayang itu salah. Pernah dulu itu ya, pernah gini. Sekitar 4 tahun yang lalu lah ya, 4 tahun yang lalu itu ada anak, kita sudah sampaikan ini anak luar biasa, alhamdulillah sudah menyelesaikan sekian juz hafalannya dan ujian ya. Silakan mau kasih hadiah apa aja, tapi nggak boleh handphone. Iya, ternyata Bapak Ibunya nggak belikan handphone, mbahnya belikan handphone. Bahaya. Ya, gitu ya. Ya sudah, kalau sudah terbeli, mungkin banyak nggak dengar atau gimana nggak sampai. Misalkan handphone ini, kenapa? Karena masih SMP. Masih SMP, untuk apa betulnya? Pulang paling setengah tahun sekali handphone itu, dan nilainya kan pasti turun, harganya turun, nggak ada butuhnya karena anak itu hidup di pesantren kan. Ternyata di rumah pas itu kan di akhir liburan ya, pas liburan kamu roja nggak dapat handphone baru, aduh ya Allah hafalannya. Ya sudahlah, itu ujian ya. Ini sedikit cerita. Ya sedikit Ya cerita. mungkin ada juga para wali juga pernah mengalami gitu ya para wali ya. Jadi intinya kita semua harus koordinasi antara orang tua, neneknya, jangan marah lah ya, jangan marah ya. Itu kita sama-sama ya, bukan keras tapi tegas ya, tegas dan konsekuen ya. Karena handphone ini luar biasa ujian berat banget untuk anak-anak kita. Benar, Abi. Karena memang ya iman anak SMP itu belum masuk betul. Iman ya, keyakinan Allah Maha melihat itu baru sampai telinga dan sini, belum sampai betul-betul dia mengalami, ya Allah aku lapar, tahu-tahu ada yang datang gitu kan belum merasa safar jauh gitu ya. Atau dapat pertolongan luar biasa itu belum sampai masuk gitu ya. Jadi kamu malah lihat macam-macam kan. Nah, jadi perlu kontrol banget lah. Itu Masya Allah. Asik juga ngomongin handphone. Mohon maaf sekiranya agak menyinggung, mohon maaf. Tidak niatan untuk merendahkan, tidak Allah. Jadi para wali dan semua kaum muslimin ya kita semua sudah tahu fenomena handphone ini, tapi ini ya sudah memang makanan sehari-hari ya. Bangun tidur pun yang dilihat bukan orang tuanya ya kalau di rumah, handphone. Kalau kita di rumah handphone dulu, bukan istri atau suami ya. Jadi ibu-ibu ya, kalau istri yang bangun pagi nggak dicari, wajib marah dengan suaminya. Ya semuanya harus hati-hati handphone ini. Alhamdulillah ini nggak bawa, tinggal di masjid. Jadi makin asik untuk handphone ini memang ya nggak bisa dipungkiri, siang malam pagi sore yang dilihat pertama kali itu handphone, belum yang lain-lain. Tapi ya perlu kita sadari bahwasanya handphone itu bisa menjadi positif dan juga bisa menjadi negatif, dan juga penggunaannya pun kita harus hati-hati karena sudah banyak korban. Ya, apalagi sambil dicas, hati-hati itu. Sudah berita terbaru ini di mana itu ya, meledak dan menghabiskan satu rumah. Itu handphone. Kerusakan ringan. Kerusakan ringan apa namanya? Meledak ya. Kalau itu dalam ketakwaan, kerusakan yang paling parah itu sampai masuk neraka. Itu. Jadi anak kita nggak kontrol. Dan diingat, orang tua pasti dimintai tanggung jawab. Jadi ketika orang tua masuk surga, tapi anak masuk neraka, dan anak ini bisa membuktikan orang tua itu tidak cukup tanggung jawab, masuk neraka orang tua itu ngeri. Dan ini kerusakan
paling besar masuk neraka, dan kerusakan jiwa, moral, mental anak itu jauh dahsyat daripada katakanlah meledak kemudian cedera, luka dan sebagainya. Ya secara orang awam itu luar biasa ya. Tapi sebenarnya kerusakan mental, kejiwaan, ya kalau dia ngerusak dirinya sendiri. Kalau sampai dia karena kecanduan, katakanlah lihat video porno, akhirnya dia berusaha memperkosa orang lain, atau merusak orang lain. Ketika ditanya, kan cuman astagfirullah, ini sudah membahayakan orang lain, jangan cuman. Ya karena ibunya apanya nggak tanggung jawab, nggak kontrol, sudah tahu anaknya kecanduan juga nggak kontrol. Dan ini nggak satu dua, dan nggak cuman di Indonesia. Kita pernah lihat di Swedia atau itu kecanduan apa namanya, game online yang perang itu, dia sampai nggak tahu kecanduan game yang perang itu katanya. Jadi wifi rumah itu mati, dia marah itu, dia bunuh bapaknya, ibunya, adiknya, sama pembantunya dibunuh. Sadis itu. Karena sudah konsep ini ya, luar biasa itu, kerusakannya dahsyat. Dan ketika polisi datang itu dia ngomong apa? Sebentar, belum selesai gamenya itu. Astaga, itu saya lihat itu, apa namanya, rekaman itu. Jadi ketika itu ada, mungkin kalau kita searching di YouTube, bahaya game online atau amal lah. Banyak itu ya. Dia pernah ada di Jakarta yang banjiran di warnet, kayak gini ya, padahal banjir dia masih nge-game. Ya ada. Ini kan konsep berarti otaknya itu. Ketika mau dimatiin sama yang punya warnet, jangan, tanggung. Yang viral tahun kemarin apa? yang tahun kemarin taraweh, game slot di depan. Ada itu pas taraweh itu. Nah, itu kan konsep otaknya berarti. Kalau yang kemarin di gedung DPR nggak tahu kan. Nggak apa-apa ya, kita nggak tahu itu kan. Tapi kalau yang tarawih kan gimana coba, sholat tapi nge-game online, judi lagi kan. Nah, itu kan sudah rusak berarti. Betul kan. Dan itu merusak jamaah samping-sampingnya loh. Nah, kalau meledak katakanlah rumah, ya itu moga-moga bukan untuk maksiat handphonenya kan. Nah, kalau sampai masuk neraka, bahaya sekali ya. Bahaya loh para wali, para subscriber ya. Kalau cuma rumah atau anaknya cedera karena meledak HP, itu masih kecil itu. Bukannya kita memberikan keringanan, enggak. Tapi yang lebih bahaya itu ya kerusakan mental, dan lebih bahayanya bagi para orang tua dan bagi para wali. Dan kita juga ya. Kita juga ya, termasuk kita saya. Kita kalau berlebihan handphone ini. Jadi bisa masuk neraka loh. Ya karena itulah tadi mudaratnya handphone. Dia kita sebagai para wali, orang tua wajib mewaspadai dan wajib memprotek anak kita selagi di rumah. Itu yang percuma kita menyekolahkan anak di pondok sekian tahun, sekian bulan, pas dia pulang kita kasih handphone, ya sama saja. Dikasih handphone dengan catatan banyak tidak apa-apa. Ya, maksudnya kita orang tua harus kontrol betul. Gitu. Benar, kita kontrol. Tapi kalau tidak kita kontrol, ya sama saja. Yang tadinya kita kasih air putih bening bagus, sampai di rumah kita kasih racun. Ya, wallahu alam. Ya, ini racun betul ya. Betul racun buat kita. Ya itu aja perbincangan pada hari ini, dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang menyinggung, itu semata-mata bukan disengaja, tapi hanya untuk pembelajaran kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Dan kami berdua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا.